menanamkan sikap optimis dan juga berpikir positif pada anak, khususnya di masa pandemik seperti ini. Para orang tua yang optimis ini merasa bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan di dalam setiap kesusahan pasti sebenarnya ada hal-hal baik yang bisa disyukuri dan bisa dimanfaatkan. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun kita, sebenarnya kita tetap bisa menjadi berkat dan juga bisa merasakan berkat. Ajak anak-anak untuk terbiasa menggunakan daya pikirnya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan itu. Jadi ini urusan orang tua, jangan begitu. Itu adalah bagian dari proses belajar buat dia. Siapa tahu di kemudian hari dia juga punya pengalaman yang hampir sama seperti ini, tapi dia ingat, oh dulu mama papanya pernah juga mengalami hal begini dan kami diajak rembukan, lalu kita menemukan sesuatu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat seperti ini, kita selalu mengharapkan Anda dan keluarga Anda dalam keadaan yang sehat dan juga selalu semangat diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu menanamkan sikap optimis dan juga berpikir positif pada anak, khususnya di masa pandemik seperti ini. Kita tahu masa pandemik seperti ini akan banyak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita. Salah satunya mungkin kebosanan, ataupun pikiran-pikiran yang menjadi pesimis atau pikiran negatif, bukan hanya bagi kita sebagai orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Dan ini sangat dikhawatirkan apabila terjadi kepada anak-anak kita, takutnya akan membahayakan mereka di masa yang akan datang. Nah, lantas kita sebagai orang tua, bagaimana caranya menanamkan sikap optimis dan juga positif kepada anak-anak kita? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah, Ibu Helena, semangat Ibu Helena. Berpikir optimis. Tunggul juga optimis ya. Kita harus optimis dong. Dalam segala keadaan apapun kita harus optimis. Karena contoh kita juga selalu orang-orang optimis yang berhasil. Betul. Ya. Bukan hanya orang-orang yang ada di Alkitab, dan kita bisa lihat di kehidupan nyata. Orang-orang yang optimis, yang punya pengharapan adalah orang-orang yang berhasil. Dan ini juga yang mau kita tanamkan kepada anak-anak, khususnya di masa pandemik seperti ini. Karena masa pandemik seperti ini akan menimbulkan mungkin banyak masalah, mempengaruhi segala faktor. Salah satunya pola perilaku berubah, gaya hidup berubah. Dan yang kita khawatirkan adalah kalau mungkin kita orang tua mengalami seperti ini atau yang sudah dewasa, kita healingnya mungkin lebih cepat kali ya. Prosesnya mungkin lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak. Iya, tergantung juga sih. Tapi kita khawatir dong, jangan sampai ketika anak-anak kita timbul rasa yang pesimis, negatif di masa seperti ini akan berdampak yang panjang bagi mereka di masa yang akan datang, Ibu Helena. Iya, betul. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk nih, gimana caranya sih menimbulkan rasa optimis dan positif kepada anak-anak? Sebenarnya sikap apa aja sih yang biasanya terjadi di masa pandemik seperti ini? Iya, jadi kan memang kan tidak bisa dipungkiri bahwa semua terdampak, ya kan. Tingkatannya berbeda-beda dan mungkin masalahnya juga berbeda-beda ya. Walaupun mungkin ada yang merasa bahwa saya nggak terganggu soal penghasilan, saya nggak di PHK kok. Tapi kan nggak bisa kemana-mana kan, ya kan. Dan anak-anaknya pun tidak bisa kemana-mana, dan itu adalah mungkin kalau cuma sehari 2 hari anggap aja liburan ya. Kalau udah sampai berminggu-minggu, coba deh. Ini udah lebih sebulan kayaknya Bu Helen. Ini bukan liburan lagi nih kayak gini. Liburan tuh masih ada adventure, ini kan cuma di rumah saja, coba stay at home. Jadi kadang-kadang kita jadi berpikir bahwa wajar kalau anak-anak juga bersungut-sungut.
pada tataran tertentu di mana anak-anak mau ungkapkan kesan yang dia rasakan, sebenarnya sah-sah aja sih. Aduh Ma, kenapa sih Ma ya, kok kita ini ya, mungkin dia mau mengeluarkan, biarin aja, izinkan itu. Tapi kalau itu berulang-ulang, itu perlu perlu diperhatikan nih. Karena apa? Ini jangan sampai jadi satu tabiat kan gitu kan perilaku yang diulang-ulang lama-lama jadi tabiat kan. Dan kalau seseorang terbiasa berpikir negatif, itu akan jadi seperti yang dia sering ucapkan. Nah, gini, aduh susah ya aku mah, tuh susah, benar-benar susah loh nanti, ya kan? Kita mengutuki diri sendiri kan gitu kan. Aduh mah, lama-lama aku jadi bodoh deh, bodoh beneran loh, gitu kan. Aduh kayaknya ini aku jadinya nggak ada teman lagi, benar-benar nggak ada teman nanti, gitu kan. Padahal sebenarnya pandemi atau nggak pandemi, kita bisa kok tetap merasakan semangat itu. Karena apa? Kebahagiaan, semangat itu kan pilihan. Itu adalah keputusan di tangan kita. Kita mau optimis, kita mau berpikir positif, kita mau bersemangat, itu di tangan kita. Jadi nggak ada satupun yang bisa memaksa kita untuk menjadi optimis atau pesimis. Itu pilihan kita. Nah, dari tadi kita ngomongin optimis, pesimis, positif. Nah, tapi sebenarnya optimis dan positif ini apa sih, Bu Helena? Intinya sih sebenarnya kalau optimis itu adalah suatu sikap di mana kita bisa meyakini bahwa ada sesuatu yang baik walaupun kejadiannya tidak baik. Oke. Ya kan? Walaupun kejadiannya tidak baik, kita bersikapnya, kita yakin bahwa nanti akan berakhir baik itu. Nantinya akan akan berakhir dengan sukacita. Nantinya kita pasti akan bisa selesaikan masalah. Nantinya kita akan, nah gitulah ya. Jadi ada pengharapan di situ dan kita yakin bahwa kita bisa melewati masa ini dengan hasil yang baik gitu. Dan ada kok sebetulnya celah yang kita bisa gunakan untuk kita bisa menikmati hidup ini seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa gara-gara pandemi saya nggak jadi nggak bahagia. Wah, nggak gitu lah. Mungkin kita kalau bisa lihat di Alkitab ya seperti Paulus dan Silas gitu kan. Paulus dan Silas, coba deh, dia di penjara di bawah tanah, kakinya dipasung, kakinya diikat loh, dipasung di bawah tanah, which is gelap gitu, dan ya mungkin baik tikus kali. Kita bisa bayangin nggak sih tempat gelap? Susah udara yang pasti. Ini suasana pandemi kita masih bisa menghirup udara segar loh, masih bisa buka jendela, masih bisa ketemu matahari. Ini Paulus dan Silas di bawah tanah, kaki dipasung, udah tempat gelap nggak bisa bergerak lagi. Tapi mereka, menurut Eva gimana? Ini pesimis atau optimis? Mereka tetap bernyanyi loh. Mereka tetap bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Artinya dia bersyukur kan kalau memuliakan Tuhan. Optimis ya. Itu dia. Jadi kan sebenarnya dia punya alasan untuk pesimis. Kok begini sih? Ya udah hancurlah kita Silas gitu kan. Tapi mereka berdua enggak. Mereka malah bernyanyi dan suaranya itu didengar oleh penjaga, sehingga pada saat gempa bumi terjadi, lalu mereka sebenarnya bisa kabur, tapi mereka nggak mau kabur. Apa yang terjadi? Kan si penjaganya mau bunuh diri kan dengan pedang, tapi kata jangan, kita masih di sini, kita nggak akan pergi. Dia langsung bertobat, minta diajarin. Artinya apa? Mungkin lagu-lagu dia sudah masuk tuh. Betul. Sudah menjadi pekabaran gitu bagi ya. Si penjaga ya. Iya, jadi dalam keadaan apapun, sesulit apapun kita, sebenarnya kita tetap bisa menjadi berkat dan juga bisa merasakan berkat gitu. Kalau kita mau hitung apa yang bisa kita lakukan ya, gerak nggak bisa, ya kan, jalan nggak bisa, terus kemana-mana nggak bisa, jangan-jangan mohon maaf buang air juga di situ kan gitu kan. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Mulut masih bisa ngomong, nyanyi lah gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau itu bisa menjadi berkat buat kita dan juga berkat buat orang lain, kenapa tidak? Karena optimis dan positif adalah pilihan dari masing-masing kita. Dan saya juga jadi ingat di setiap kondisi yang kita alami saat ini, pasti ada rencana Tuhan pertama, dan selalu ada berkat lain yang Tuhan udah siapkan. Jadi sebenarnya gak ada alasan kita untuk bersikap bersungut-sungut, apalagi itu malah menjadi hal yang negatif. Terus ya, mengumpulkan semua yang negatif, misalnya, aduh saya udah nggak bisa ini lagi, aduh saya nggak bisa punya uang lagi, aduh anak saya pasti bakalan jadi bodoh, aduh, dan semua aduh yang lainnya gitu. Dan dikoleksi, Iya, jadi Bu Helena bilang tadi, apa yang kita ucapkan secara tidak langsung itu jadi doktrin buat diri kita, ataupun bisa jadi
doa kali ya, tapi jangan sampai itu hal terjadi. Kalau saya sih bilangnya itu cures ya, mengutuki diri sendiri dengan kata-kata kita. Nah, you are what you say. Betul. Nah, pemirsa, kita masih akan membahas bagaimana mengajarkan anak sikap yang optimis dan juga positif. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menanamkan sikap optimis dan juga positif pada anak-anak khususnya di masa pandemik seperti ini. Nah, tadi Ibu Helena selalu katakan setiap orang tuh punya alasan untuk bersikap positif, untuk bersikap optimis. Karena positif dan optimis ini adalah pilihan dari masing-masing pribadi ya. Betul nah, sekali. tapi sebelum kita masuk mengajarkan kepada anak, kita sebagai orang tua tuh pastinya harus lebih dulu nih yang dibenahi, ya kan Ibu Helena? Apa sih perbedaan yang nyata antara orang tua yang memiliki sikap positif dan optimis dan dibandingkan dengan orang tua yang punya sikapnya negatif, pesimis? Dua hal yang bertentangan ini, Bu Helena. Yang pasti yang paling jelas kelihatan adalah keluhan ya. Jadi kalau orang yang optimis ini kayaknya alergi deh untuk ngeluh-ngeluh gitu kan. Ya dia pasti punya keluhan, dia pasti punya juga masalah ya. Nggak ada kan manusia yang hidup nggak punya masalah kan gitu kan. Sakit hati kah, atau dibully orang lain kah, atau disalah mengerti, atau masalah keuangan, masalah apalagi kesehatan dan sebagainya gitu kan. Tapi ya, yang membedakan adalah para orang tua yang optimis ini merasa bahwa di dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, dan di dalam setiap kesusahan pasti sebenarnya ada hal-hal baik yang bisa disyukuri dan bisa dimanfaatkan gitu kan. Walaupun emang sih ada batasannya juga sih. Misalnya gini loh, dijauhkan lah ya, misalnya keluarga ada yang meninggal gitu, misalnya ada saudara atau siapa gitu, saya optimis hidup lagi gitu. Ya kan enggak lah ya, kalau udah meninggal ya mau bilang apa. Tapi ada batasnya sampai di situ. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, sesuatu yang bisa berubah, sebenarnya kita bisa menggunakan kekuatan pikiran kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Dan bahkan sebenarnya kalau kita sedang menghadapi masalah, orang optimis, orang tua yang optimis akan akan berusaha menemukan ya, karena kan dari mulai dia merasa terganggu dengan masalahnya, dia akan merenungkan, habis merenungkan, saya tahu nih, saya harus bagaimana kan gitu kan. Tapi kalau cuma ngeluh nggak akan ketemu loh. Betul. Ya kan, perlu ada waktu berdiam. Mungkin juga berdiskusi dengan teman yang juga positive thinking ya kan. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang negatif, kita akan ketularan loh. Lebih mudah ketularan dengan orang-orang yang negatif daripada ketularan orang yang positif gitu. Iya kan, jadi ibaratnya racun setitik aja bisa merusak semuanya. Tapi kalau vitamin sedikit, kadang-kadang nggak bisa kebagian semua gitu. Jadi memang kita perlulah berusaha untuk punya sahabat yang berpikiran positif gitu. Jadi kalau kita misalnya ada masalah, dia pasti bilang, kayaknya ini kesempatan buat kamu untuk begini gitu, ya kan? Misalnya kayak pandemi seperti ini, aduh gimana ya, suamiku di PHK, sementara aku mesti bayar uang sekolah dan sebagainya, aku harus bagaimana ya? Coba hobi kamu apa? Ada nggak yang bisa kamu buat di rumah? Kayak saya dengar tuh ada keluarga yang ya ini suami udah di PHK, mamanya di PHK, cuma satu yang bekerja, anaknya gitu, dan yang lainnya juga masih kuliah. Berat sebenarnya ya, sangat berat. Tapi mereka bisa tetap happy tuh. Karena apa? Ya mereka berembuk. Kita harus bikin apa ya? Lalu, ada sikap optimis yang dibangun ya. What we have to do kan gitu kan. Mereka bikin diskusi. Ellen White sangat menekankan ya dalam buku Child Guidance, ajak anak-anak untuk terbiasa menggunakan daya pikirnya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan itu. Jadi ini urusan orang tua. Jangan begitu. Jadi kadang-kadang orang tua suka gengsi ya. Udahlah kalau soal keuangan itu biar orang tua aja mikir. Nggak gitu deh. Jadi karena apa? Itu adalah bagian dari proses belajar buat dia. Siapa tahu di kemudian hari dia juga punya pengalaman yang hampir sama seperti ini, tapi dia ingat, oh dulu mama papanya pernah juga mengalami hal begini dan kami diajak rembukan, lalu kita menemukan sesuatu misalnya gitu kan. Kan banyak loh produk-produk yang muncul karena keluarga itu kekurangan. Iya. Kita harus bikin apa ya? Kita bikin jamu yuk. Jamunya berhasil. Ada inovasi yang dibangun dari sikap optimis dan positif dari hasil diskusi keluarga.
Betul. Jadi yang keluarga yang saya dapat waktu ini masa pandemi ini, dia datang ke rumah, dia share gitu di WA, kita jualan ini loh. Ya. Wih, itu padahal susah loh bikinnya. Terus dianterin kan, oke kita beli ya. Terus kalau, enak banget gitu kan. Kita kalau ke toko nggak segitu, harga lebih mahal lagi gitu kan. Tapi ini bisa dapat harga yang miring tapi enak gitu. Kualitasnya bagus ya. Ya, jadi akhirnya dia jadi happy keluarga itu. Sambil mengantarkan kemana-mana, mereka sambil bisa menikmati quality time ya. Dan saya pikir itu bukannya sesuatu yang susah ya, bisa dilakukan oleh semua kita. Nah, dan itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang tua dituntut terlebih dahulu untuk punya sikap optimis dan juga positif sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya Bu Helena. Nah, sekarang kita masuk nih. Gimana caranya? Ketika kita sebagai orang tua, oke, saya udah ready nih. Saya harus ngajarin juga ke anak-anak untuk mengajarkan anak-anak punya sikap yang sama. Iya, jadi kan kita biasanya melihat situasi itu dari sisi kesulitannya gitu kan. Kalau yang kelebihannya kadang-kadang susah disyukuri itu ya. Kalau bisa dapat berkat dari Tuhan, ini kamu bisa dapat berkat ya, langsung diambil kan. Tapi giliran susah jadi, kenapa saya Tuhan gitu kan. Kenapa pasti kasih berkat, gak bilang kenapa saya, kenapa bilang begitu kan. Nah, jadi biasanya hal-hal yang seperti ini, kesulitan-kesulitan terjadi terutama pada saat pandemi seperti ini. Apa sih kesulitannya? Tiap anggota keluarga pasti punya masalah masing-masing ya kan. Mungkin kalau dari si mama dalam mengelola keuangan sudah mulai bingung karena mungkin suaminya ya tidak ada objekan gitu, atau penurunan biaya atau penurunan penghasilan gitu kan. Lalu dia juga harus ngajar anaknya yang masih SD, punya beban juga. Nah, anaknya juga punya beban, bosen banget di rumah, ketemunya dia lagi nih, bosen banget, mainannya juga udah terus dimainin gitu kan. Si kakak juga mungkin dia merasa jenuh karena ya ilah remaja disuruh main sama anak TK, malas banget ini gitu kan. Semua punya masalah. Nah, itu sebenarnya bisa di-sharingkan gitu. Jadi jangan juga mama atau papa jadi seperti kayak dosen, dia sumber jawaban semua gitu, atau seperti apa ya sumber data. Jangan. Jadi menurut kamu bagaimana gitu, menurut Ade gimana. Jadi semua punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dan mengeluarkan ide-idenya gitu, sehingga nanti orang tuh bisa meluruskan. Jadi kita bisa bilang sambil mengajarkan mereka tentang perilaku baik dan buruk, kita bisa ajarin sama mereka bahwa sebenarnya yang kamu bosenin apa sih? Iya, mainannya soalnya kan mama kan aku beliinnya cuma 5 macem tuh. Truk-trukan, mobil-mobilan sama ini. Aku bosan main itu terus. Kita kan bisa bikin mainan baru kan kayak gitu kan. Jadi ya dari gelas-gelas di rumah bisa dibikin jadi mainan. Jadi gitu. yang pertama adalah ajak diskusi ya. Ya, ajak mereka untuk kayak brainstorming gitu lah ya. Mengajak mereka untuk mengeluarkan. Karena apa? Itu kan stres ya. Kalau stres nggak dikeluarin kan yang ada akhirnya jadi lama-lama meledak sendiri tuh gitu kan. Jadi dirilis aja, stresnya dirilis. Sering-sering lah berkumpul dengan anak-anak dan istri gitu untuk sama-sama mengeluarkan apa sih yang menjadi ganjalan di hati di saat pandemi seperti ini. Lalu sama-sama berpikir, sama-sama kasih ide, sehingga akhirnya kita bisa mencoba sama-sama cari jalan keluar gitu. Wah, Ibu Helena, ini baru tips pertama aja kita langsung termotivasi nih. Saya langsung termotivasi, dan saya harap juga pemirsa yang menyaksikan juga termotivasi untuk menjalankan sikap optimis dan juga positif kepada keluarga kita. Kita masih akan lanjutkan bagaimana menanamkan sikap optimis dan positif kepada anak di masa seperti ini. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas menanamkan sikap optimis dan juga positif kepada anak khususnya di masa pandemi. Nah, tadi Ibu Helena sudah katakan, ayo ajak keluarga kita, anak-anak kita khususnya untuk berdiskusi. Karena dengan cara berdiskusi itu adalah cara untuk merilis stres ya, mengeluarkan stres yang mungkin selama ini terpendam di hati anak-anak. Nah, mungkin walaupun mungkin dia juga nggak bisa keluarkan semua, tapi paling tidak kan kalau frekuensinya sering diadakan seperti ini, apalagi pada saat jam
kebaktian sekolah sahabat selesai gitu atau sebelumnya, itu kan akan membuat mereka jadi lebih mungkin kemarin masalahnya ini solve, hari ini masalah ini solve, ya selesai satu demi satu, sehingga akhirnya kalau dia sudah merasa nyaman, kita jadi bisa komunikasi lebih baik sama mereka dan mengarahkan mereka juga bisa lebih baik gitu. Nah, kalau tadi kita misalnya udah ajak mereka berdiskusi, langkah-langkah berikutnya apa lagi nih Bu Helena untuk menanamkan sikap yang baik seperti ini ke anak-anak? Kita lakukan, jadi jangan cuma sampai pada tataran ide ya. Oke, kita akan buat seperti ini misalnya gitu. Si mama mungkin punya keahlian untuk bikin masker gitu ya, di saat sekeliling ini nih banyak yang perlu masker nih gitu kan, satpam sini kasihan deh gitu kan misalnya, ya untuk mengisi kekosongan supaya dia nggak bosan ngajarin anaknya melulu gitu ya, mungkin sambil temenin anaknya belajar dia bisa bikin masker gitu kan, lalu mungkin dia supaya merasa lebih berarti karena selama ini dia bisa kumpul-kumpul sama temen, sekarang nggak bisa lagi gitu kan, cuma by WA aja gitu. Jadi perasaan dibutuhkan itu kok sepertinya mulai menghilang. Nah, ini mungkin dia bisa keliling, nganterin gitu kan, bersama anak-anaknya. Nah, kita bagi-bagi yuk ke orang-orang yang memerlukan gitu, seperti itu. Kita kan punya kain banyak nih, kita pakai aja buat bikin masker misalnya seperti itu. Atau mungkin si kakaknya punya ide, "Ma, kita bisnis yuk. Gimana kalau kita menjadi yang ini Mam, jadi kayak broker gitu loh. Hari saya perlu apa? Oh, kita tawarin jeruk tuh, kita carinya dari itu Mam. Jadi penyalurnya ya. Gitu kan, dari petani-petani yang ada di internet juga sebenarnya. Cuman kan orang males ya kalau beli skala besar. Kita mungkin yang kumpulin dulu berapa yang beli, baru kita pesen. Lumayan kan, Mam, kita bisa dapat keuntungan dan juga uang masuk kan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak akan pernah muncul ketika tidak ada masalah gitu. Nggak ada masalah keuangan, ya nggak ngapain cari uang, orang nggak ada masalah keuangan kok. Ketika ada masalah keuangan, nih namanya, berpikir kita harus berpikir dan akhirnya bisa punya pengalaman baru. Jadi sebetulnya betul ya apa yang dikatakan bahwa ketika kita hidup, sebaiknya bersahabatlah dengan masalah. Saya pikir, bersahabat dengan masalah. Iya, jadi ketika dosen saya bilang gitu, ada masalah itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan yang sebetulnya jangan dihindari, tapi dideketin dan juga menjadi pemancing kita untuk lebih optimis, lebih ya terbuka dengan hal-hal baru untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Wah, berarti jangan sampai hanya di tahap ide aja ya, harus dilakukan bersama. Mana, implementasinya apa? Kita mau bikin apa ini? Oke, mau usaha apa gitu. Terus atau mungkin kalau yang nggak ada masalah keuangan, tapi masalahnya adalah bosan gitu kan. Oke, mungkin kita bisa lihat rumah kita. Ini udah rapi belum ya? Gimana kalau kita ganti dekornya yuk? Ini kita geser ke sini, lemari geser ke sana, tempat tidurnya, kursi tamunya begini. Terus kita tanaman tengah-tengah yuk, apa gimana gitu kan? Jadi suasananya baru. Jadi suasana pandemi ini jadi menghasilkan satu ide baru untuk menata ruangan gitu kan? Menata kamar gitu. Atau mungkin, kita susah cari tukang sayur ya, pesan bibit yuk, online kan ada, ya kan? Udah pesan bibit tanam sendiri. Betul. Itu dalam waktu cuma 1-2 minggu udah mulai keluar kok gitu kan. Bikin toge aja mudah kok ternyata. Sangat mudah ternyata bikin toge itu di dalam botol mineral. Ya, itu sangat mudah banget. Bisa hasil banyak sekali. Jadi kalau masa pandemi ini membuat kita tertekan, mari kita cari bahwa sebenarnya pasti ada jalan keluar untuk bisa membuat kita senang, membuat kita bahagia dan bebas dari perasaan-perasaan negatif seperti bosan, marah, kesel, jengkel, dan seterusnya. Nah, lantas ada langkah berikutnya lagi nggak Bu Helena? Pastikan kalau kita menjalani berpikir optimis dan positif ini, kita nggak terus-terusan dong setiap hari, oh ya saya optimis, saya positif. Pasti ada satu waktu di mana kita merasakan jatuh. Iya, jadi kadang-kadang kita suka jatuh ke dalam pikiran negatif karena pertama adalah salah ngobrol sama diri sendiri. Salah ngobrol, contohnya gini, kayaknya nggak ada jalan keluar nih. Kenapa harus ada jalan keluar? Kita yang mengeluh, kita sendiri yang jawab. Gitu. Kita suka kayak gitu ya. Jadi biasanya saya suka ngajarin klien saya tuh gini, ambil kursi 2 ya. Ini kursi di sini. Ya kamu juga sih sebenarnya konselornya, ya kamu juga kliennya, ibaratnya gitu. Ini pada saat kamu jadi pribadi yang sedang dalam keadaan terpuruk misalnya, pacarku ninggalin aku nih karena kita nggak pernah ketemu lagi.
dia chatting sama orang lain, ya jadi lagi nih, misalnya kayak gitu kan. Terus pindah ke pikiran positif. Loh, emang dunia nggak selebar daun kelor kan? Masih banyak kali cowok-cowok yang lain. Ih, malah bagus ketahuan sekarang. Daripada udah jadian, terus kita baru sadar bahwa dia tukang selingkuh, buat apa? Ya kan? Berarti dia cintanya nggak 100% kan? Ngapain? Tuhan pasti siapkan yang ini. Terus pindah lagi dong. Tapi kan masalahnya aku cinta banget sama dia, gitu kan? Pindah lagi sana. Coba tanya sama orang-orang tuh, kalau yang sudah menikah itu, emang pacaran sekali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, itu kan proses. Semuanya juga waktu pertama kali jatuh cinta, wah segalanya untukmu, 100%. Tapi setelah udah ngeliat, ya kayaknya kamu parah kamu nih Pak. Bisa hilang kok. Perasaan itu bisa menipu, kata Raja Daud gitu kan. Itu sebagai konselor. Terus mungkin masih ada nih unek-uneknya. Pindah lagi. Tapi kan aku malu. Masa aku ditinggalin sih sama pacar? Kayak gak ada harganya. Terus pindah lagi ke sana. Siapa bilang? Emang harga yang nilai dia apa? Bukan manusia loh yang menilai harga kamu. Kamu sangat berharga di mata Tuhan, kan gitu kan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai Jadi kalau ngobrol sama diri itu yang benar gitu. Jadi gini, aduh aku tinggal pacar, aku diselingkuhin. Ya emang kamu jelek sih kamu, misalnya. Makin hancur dong. Terus nanti aku dikata-katain, iyalah pantes lah, emang kita ini sih, emang kita orang yang nggak beruntung. Ya maklum lah, kita kan bukan kelompok orang-orang yang cantik, misalnya kayak gitu kan. Makin hancur gitu. Jadi kalau ngobrol sama diri sendiri, tolong ngobrol yang benar gitu ya. Harus adil. Kasih ruang untuk berpikir positif, walaupun mungkin berpikir negatif ya kita izinkan untuk keluar. Tapi jangan fokus di pikiran negatif. Karena kita harus fokus ke bagian optimis dan juga positive thinking. Ya, gitu. Karena kalau bicara soal negatif terus, hati-hati loh, itu akan mengarah pada kesedihan yang mendalam, depresi, dan bunuh diri. Nah, ya, jangan sampai. Dan kita juga nggak mau hal tersebut juga terjadi pada anak-anak kita, khususnya di masa yang seperti ini. Ya. Nah, Ibu Elena boleh kasih tips nggak? Ataupun sebagai kesimpulan, bagaimana kita sebagai orang tua menjalankan ataupun menanamkan sikap yang optimis dan juga positif kepada anak-anak. Iya, yang pasti setiap kita pasti nggak bisa luput dari perasaan tidak nyaman di masa pandemi seperti ini. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa sebetulnya selalu ada jalan keluar, dan yang berikutnya adalah kita perlu untuk mengingat bahwa apa sih yang kita takutkan dalam pandemi ini? Ya kan, kita harus hadapi. Kita harus lihat nyatanya. Saya takut corona misalnya. Kita harus lihat faktanya apa. Corona itu apa? Itu kan lemak sebenarnya, ya kan? Virus yang bukan binatang tapi juga bukan tumbuhan, dan virus, dan itu sebenarnya bisa dihindari. Dan kalaupun kita kena misalnya, ada kok langkah-langkahnya yang untuk bisa menangkal itu. Contohnya seperti apa? Ya, tidur yang cukup, ya kan, supaya meningkatkan daya tahan tubuh, makan yang bergizi, lalu isolasi diri, dan seterusnya. Ada langkah-langkahnya. Banyak yang sembuh, tapi banyak juga yang sakit. Yang sakit kita pelajari, lihat faktanya. Oh, mungkin mereka juga punya penyakit bawaan seperti itu. Dan yang kedua, kelelahan, kurang tidur, itu bahaya banget gitu kan. Banyak, makanya orang-orang yang bekerja di bagian medis akhirnya dia harus kehilangan nyawa, ya karena memang kadang-kadang jam kerjanya yang luar biasa ya. Harusnya sih bersikap berani untuk mengatakan bahwa saya cuma kuat sampai di sini. Kok capek ya bilang capek lah gitu kan. Kalau saya udah lelah ya lelah gitu. Karena kalau kita paksakan ya nanti akhirnya daya tahan tubuhnya jadi turun. Nah itu kan gitu. Jadi kenapa harus memfokuskan diri pada ketakutan-ketakutan akibat berpikir negatif dan pesimis. Nah mari kita gunakan kesempatan berharga ini untuk melatih anak-anak kita dalam segala situasi. Dan ini masa yang sangat negatif kan sebenarnya. Tapi kita bisa membuat semuanya menjadi positif karena kita latih mereka dari hari ke hari
Setiap kali ada kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kita sama-sama bicarakan, sama-sama implementasikan, dan akhirnya kita sama-sama mencarikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Iya, sama-sama, dan kita juga mengharapkan pastinya kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini, hendaklah tetap terus berpikiran positif dan juga optimis walaupun lingkungan kita ataupun keadaan kita saat ini berada dalam keadaan yang negatif. Dan jangan sampai keadaan negatif ini juga mempengaruhi anak-anak kita. Oleh karena itu, sebelum kita melatih anak-anak kita, ayo para orang tua, latih dulu diri kita untuk menjadi orang-orang yang positif. Kita akan bertemu kembali di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan juga mencintai dan melindungi anak-anak Anda, menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu dan Tuhan memberkati. Shalom.